Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi dengan VIP Room, obrolan santai dengan para pejabat di Kalimantan Timur. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan PLT Sekretaris Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Mulyadi. Iya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Kabar baik. Sibuk terus Pak ya Mas ini? Wah iya, Sekda itu karena dia pucuk administrasi, semua surat lewat Pak Sekda. Pelaksananya Pak ya? Pelaksana. Oke. Oh ya Pak, sampean ini saya cari-cari di Google segala macam. Rada sedikit ini info tentang Pak Mulyadi ini. Bisa diceritakan Pak? Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Kalau saya secara pribadi memulai karir sebagai seorang pegawai itu dari staf biasa. Staf biasa. Tepatnya di perpustakaan Unmul. Unmul. Masuk golongan 2 ya. 2A, kemudian kuliah. Langsung waktu itu ada istilah penyesuaian. Mungkin tepatnya tahun berapa itu Pak? Tahun kuliah tahun 90-an, sorry. 90-an ya. Tahun 90-an sudah 92 tepatnya saya penyesuaian menjadi 3A. Kalau masuk kerjanya tahun 85-an. 1985. Kemudian setelah itu ditarik ke bagian kepegawaian Unmul. Unmul. Bekerja di sana kurang lebih berapa tahun. Lalu ditarik lagi Pak Rektor, waktu itu almarhum Yunus Rasid menjadi dosen di Unmul. Nah, kenapa beliau menarik? Karena waktu itu saya suka menulis karena backgroundnya di perpustakaan, jadi waktu luang membacanya lebih banyak. Lalu saya tertarik soal jurnalistik juga. Oh. Jadi saya suka menulis. Saya penulis dulu di namanya Manuntung ya. Oh, Manuntung. Jadi terbit di koran Manuntung. Koran Manuntung sampai ya, kalau dulu mungkin Pak Rektor baca waktu itu dipanggil saya. Panggil, bagaimana ini pakai bahasa Banjar ke saya kan. Ikam ini cocok sih jadi dosen. Saya bilang, baik, siap aja Pak Rektor kalau Bapak setuju. Oke, buat usulan. Ya. Jadi waktu itu salah satunya administrasi yang ditawari langsung oleh Pak Rektor saya. Lalu diusullah ke Jakarta, ke BAKN waktu itu. Ada kendalanya apa? Belum S2. Waktu itu dianjurkan S2. Saya sampaikan ke Pak Rektor, berangkatlah saya ke Makassar S2, singkat cerita S2, S3 selesai di sana. Tapi waktu proses masuk kuliah, keterima juga sudah jadi dosen, sudah disetujui karena ada keterangan sedang mengikuti pendidikan S2. Berlanjutlah saya ditempatkan di Fakultas Ekonomi, berjalan itu. Tapi karena memang naluri jurnalistiknya kuat, waktu Prof. Arifin Bratawinata menjadi rektor almarhum, saya diminta untuk membuka humas di Unmul. Jadi yang membuka di era digital ini humas itu saya oleh Pak Rektor Arifin Bratawinata 2006 Pak ya. 2006 saya diangkat beliau mendirikan humas Unmul, dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan saya waktu itu humas itu 2 kali juara 2 nasional. Dalam bidang apa itu Pak? Dalam bidang pembuatan majalah kontemporer. Jadi majalahnya itu semacam Tempo begitu modelnya, yang memuat segala macam kegiatan perguruan tinggi waktu itu. Unmul khusus. Unmul. Dan majalahnya apa namanya dulu? Majalahnya namanya Integritas. Sangat fenomenal itu karena juara 2 kali juara 2 nasional. Hanya yang mengalahkan UI. UGM, Unair, yang ternama lainnya lewat dari majalah kita. Oke. Masih ada Pak majalahnya? Masih ada. Dan sekarang karena di bawah kepemimpinan rektor yang sekarang ini Profesor Mas Jaya, majalah itu saya lihat
tidak terlalu berkembang sebagaimana mestinya, karena perkembangan zaman juga dari tahun ke tahun berbeda. Sekarang orang lebih masuk ke era digitalisasi, era medsos, jadi sentuhannya kurang saya lihat. Dan kita bisa memaklumi lah bahwa kondisi berubah begitu. Nah, di antara rentang waktu saya jadi humas itu, almarhum Bupati Kukar mengangkat saya sebagai staf ahli. Pak Saukani HR menjadi tim task force. Tim task force itu kalau di tentara diistilahkan pasukan cepat, pasukan khusus, Paskas ya. Paskas. Ya. Ketua kelasnya waktu itu Profesor Amin Rais. Profesor Amin Rais. Jadi beliau waktu itu mengangkat seluruh dosen-dosen potensial se-Indonesia, Pak almarhum Saukani itu, untuk membantu beliau dalam hal percepatan pembangunan dari sisi di Kukar ya? Ya, di Kukar, merumuskan konsep-konsepnya. Saya masuk dari aspek ekonomi, bergabung beberapa dosen dari luar, karena waktu itu ya lagi-lagi Pak Kaning juga mengenal saya waktu itu karena sering menulis di koran dan sedikit vokal dalam berbicara begitu ya, berani mengkritik waktu itu. Nah, bersama setelah itu 2010. Tapi sebelum itu Pak, sempat ada ide yang terlontar mungkin pada saat itu sama Pak Kaning atau gimana? Oh iya, banyak gagasan saya ke beliau waktu itu. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat desa waktu itu melalui satu komando pintu. Waktu itu sudah ada istilah sistem pelayanan satu atap untuk dinas di Pemkab. Saya sampaikan ke beliau, di desa juga perlu itu Pak Bupati. Oh, turun ke desa ya? Turun ke desa, di satu atapkan juga. Ya, dia tanya ke saya bagaimana caranya. Saya bilang, yang di satu atapkan sektor pajak dan distribusinya. Maksud saya petugas yang ada itu waktu itu, kita baru ada HP waktu itu, masih HP biasa, HP jadul itu kan, Nokia yang terkenal tuh pakai anten. Saya bilang pakai ini, oh iya, iya, SMS-an aja sama bubuhannya itu. Nah dikasih, diketik, lapor dia, hari-hari saya bilang, oh iya Pak, laksanakan, lalu saya terapkan lah itu. Jadi waktu itu di Kukar sempat kita menerapkan pembayaran pajak, terutama PBB-nya, dan sektor-sektor lain waktu itu kan banyak perusahaannya memang waktu itu Kukar ya dari dulu. Lewat satu nomor, dikirim semua ke situ gitu, ya. Pelaporannya. Kalau tidak lengkap, misalnya ini Pak kami mau melaporkan pembayaran pajak tahun ini, judulnya saja, habis itu serahkan arsipnya ke kantor segera, kita balas begitu. SMS-nya ya, belum ada WA. Nah seperti itulah perkembangannya dengan Pak Kaning waktu itu. Kemudian tiba-tiba 2010 saya dipanggil lagi menjadi staf ahli DPR Provinsi. 2010 sampai 2016. 6 tahun. Jadi pergulatan saya di pemerintahan 4 tahun menjadi staf ahli Pak Saukani, 6 tahun menjadi staf ahli DPR Provinsi, menjadikan maaf, saya sedikit memahami dinamika pemerintahan ini dan dinamika politik anggaran dalam tanda petik pengertian saya. Oh seperti ini tuh susunan anggaran. Nah berjalan seiring waktu, karena saya juga konsultan politik, saya banyak bersentuhan dengan para bupati sekalti. Artinya saya dalam gagasan saja, ide. Ya. Pada saat mereka menyusun visi misi, di situ saya nimbrung, Pak, sebaiknya begini modelnya. Dan beliau menerima. Beberapa bupati saya juga beri saran. Jadi pertemanan saya dengan para politisi dan pengambil keputusan di daerah ini cukup luas, dan mereka menerima kadang-kadang gagasan yang saya sampaikan. Dan yang paling terakhir, Pak Bupati PPU ini, Pak Abdul Ghafur Masud, justru memanggil saya. Dia bilang, "Nggak usah kasih saran-saran Pak Mol," katanya.
kalau Bapak mau bantu saya di PPU. Langsung ya. Oh, jadi apa? Jadi sekda. Wah, kalau sekda saya pikir dulu ya. Kasih saya waktu 1 minggu. Oh, 1 minggu. Berpikir saya, cocok lah. Ya sudah, sama saja. Karena kan daerah pengabdian ini kan luas ya. Kalau di kampus saya mengajar mahasiswa, menjadi sekda, saya yakin pasti melayani lebih banyak kegiatan masyarakatnya seperti apa, itu lebih luas lagi. Bukan hanya mahasiswa, tapi semua elemen masyarakat kita layani begitu. Lalu saya mengiyakan ke beliau dan tidak lama kemudian prosesnya beliau mengadakan seleksi. Jadi saya masuk di sini diseleksi. Seleksi. Tidak asal menerima beliau itu. Diseleksi dulu. Open bidding namanya. Seleksi untuk para pejabat itu kan. Seleksi yang mengetes saya dari Unair. Teman-teman dari Unair, timnya. Tim independen dibentuk. Menyeleksi, dari Kepegawaian Nasional juga menyeleksi. Bappenas juga. Timnya itu. Beberapa orang diseleksi termasuk saya. Dan kebetulan setelah keluar hasilnya, karena yang bertanya ini soal-soal akademis, ya hafal lah saya bentuknya kan. Ya, dan alhamdulillah ranking 1. Ranking 1. Dan Pak Bupati tambah yakin, oke, tidak salah sudah saya orang. Sudah ditunjuklah saya. Menjadi PLT sejak 4 Januari. 4 Januari kemarin. 4 Januari, sekarang Maret ya. Maret. Baru 2 bulan lebih ini bertugas. Dan saya langsung tancap gas, dan kepada seluruh pegawai yang ada di bawah saya ini, saya sampaikan bahwa kita itu pelaksana perintah Bupati melalui visi misinya maju, modern, dan religius. Arahan Pak Bupati kita operasionalkan dan itu yang kita laksanakan. Tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peraturan yang berlaku, seperti itu. Kecepatannya 100 km per jam. Nah, itulah yang saya lakukan sampai pada hari Pak Bupati ini juga kan anak muda nih. Oh iya. Semangat pasti kan. Nah, ini ngimbanginnya gimana ini Pak? Itulah Pak Bupati, saya bilang lari 100 ya Pak Bupati. Malah Pak Bupati bilang, oh jangan lari 300 Pak. Itu MotoGP saya bilang. Lebih kencang lagi. Iya, harus lebih kencang. Siap, perintah dilaksanakan. Karena kita adalah staf beliau ya, harus siap melaksanakan itu. Pak mungkin 300 tadi, 300 Pak Bupati bilang 340 malah ada, 340 km per jam. Wah itu MotoGP Pak Bupati. Oke, tapi kita siap. Ya, yang penting pengamannya aman ini. Nah itu safety-nya. Safety-nya jelas. Saya bilang. Tuh. Nah, lalu saya coba operasionalkan ke seluruh jajaran di bawah, mulai dari asisten 1, asisten 2, 3, sampai seluruh SKPD yang berjumlah kurang lebih 33 ini. Prokopinda kita koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan Dandim. Kita semua saling bahu-membahu menjalankan roda pemerintahan. Dan tidak lupa yang lebih istimewa, teman-teman di Dewan, karena dia menentukan anggaran ini, DPRD ini ya. Iya, betul. Nah, itu juga kita bahu-membahu membangun daerah ini. Saya sampaikan ke mereka secara umum, saya pernah pidato sudah di depan mereka semua, bahwa hindari yang namanya friksi. Apa itu friksi, Pak? Saya bilang adalah perbedaan yang sangat tajam. Tidak penting itu saja. Yang penting kita bangun adalah kebersamaan, kekompakan untuk membangun daerah ini. Apalagi saya bilang PPU kebetulan di Indonesia itu nomor 1. Kenapa? Karena dia ditunjuk sebagai IKN, Ibu Kota Negara Baru. Jadi sikap profesionalisme kita harus tampak itu. Tidak boleh kita sorot nasional ini. Ya, kita seluruh kamera menuju IKN, menuju PPU. Jadi kita harus tampil elegan, profesional, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita pegang masing-masing. Seperti itu himbauan saya ke teman-teman, dan saya lihat setelah 2 bulan lebih ini Pak Bupati juga sudah mulai mengapresiasi dan banyak masukan ke beliau. Dan teman-teman SKPD, seluruh pegawai, perangkat pegawai yang ada di bawah saya, teman-teman Dewan, rekan-rekan Prokopinda, semua mendukung semangat baru yang dibawakan oleh Pak Sekda melalui arahan langsung dari Bapak Bupati. Seperti itu.
mungkin 2 bulan bertugas ini Pak ya. Ada pengalaman nggak yang nggak ditemui waktu di kampus dulu? Oh iya, jelas berbeda. Nah, itu. Saya pertama mengalami sedikit apa itu? Soal waktu. Kesulitan membagi waktu. Kesulitan membagi waktu. Karena kalau di dosen itu 2 jam mengajar, pergi jalan-jalan beres sudah kan. Terima Di sini gaji. nggak bisa ya? Sini nggak bisa. Waduh, setiap menit. Setiap menit. Dan 1 minggu itu saya beradaptasi sampai saya agak terhuyung-huyung dari sisi stamina. Tapi memasuki minggu kedua, biasanya memang tubuh saya itu cepat saja beradaptasi. Sudah normal. Sudah normal. Oh, begini caranya menyikapi. Harus tidur cepat kalau Ya, malam. bisa lari 150 lah gitu Pak ya. Jadi tidak ada. Kalau dulu biasa saya begadang, sekarang tidak pernah lagi. Tidak pernah begadang. Tidak mau lagi begadang. Rupanya diputar waktunya saja. Jadi stamina cukup. Karena memang persoalan yang masuk di daerah kita ini dan hampir semua kabupaten kota saya pikir persoalannya sama ya, persoalan masyarakat ya. Pak Bupati kami itu sangat menginginkan pelayanan langsung ke warga, ke masyarakat. Karena konsep beliau itu dari sisi konstruksi berpikirnya dia sangat pro rakyat ya. Sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Mulai dari hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Dia pasti telepon Pak Sekda, bagaimana itu kok ada warga? Wah, ini. Jadi langsung tanya langsung. Langsung karena kedekatan beliau dengan warga cukup tinggi. Jadi informasi itu langsung ke beliau biasanya. Jadi masyarakat PPU ini juga karena melihat bupatinya sangat energik, perhatian, ya tidak sungkan-sungkan juga nelpon ke beliau, WA. Lalu diteruskan ke saya. Ini selesaikan Pak, kok ada ini masalah itu Pak. Ini. Ya biasalah masyarakat ini kan dinamikanya sangat tinggi. Persoalan-persoalan yang muncul juga sangat beragam. Dan alhamdulillah kita bisa selesaikan satu persatu. Itu karena dibangun tadi rasa kebersamaan, kekompakan. Terkait IKN ini Pak. Ini kan saya baca juga sempat ada perpindahan penduduk masuk Penajam nih katanya. Kemarin ada beritanya itu. Oh iya, itu kalau gagasan itu kan sudah lama dilontarkan oleh Bapak Presiden kan, Bapak Jokowi, bahwa konsep pemindahan IKN ini eskalasinya diikuti dengan perpindahan pegawai. Dan itu kurang lebih 1.500.000 orang pegawai dari pusat dipindahkan ke sini. Dan kita siap saja, yang penting ada infrastrukturnya disiapkan oleh IKN-nya ini itu sendiri kan. Kita bantu sepenuhnya. Lahannya cukup luas. Dan dari sisi Bappenas itu sudah clear. Badan Perencanaan Nasional sudah mengkaji sedemikian rupa bahwa PPU lah yang paling siap menerima limpahan penduduk dalam skala besar. Dan kebetulan teritorial kita sangat luas untuk menampung dan menerima IKN itu sendiri. Mereka sudah mengkaji, kita tinggal menerima yang baiknya saja. Info terakhir kan peletakan batu pertama tahun ini Pak? Iya, saya dengar akhir Maret awal April. Pak Bupati ada dapat bocoran mungkin yang disampaikan Bapak gitu? Peletakan batu pertamanya di mana mungkin? Oh belum. Kalau cuma itu waktunya diperkirakan akhir Maret ke awal April. Dalam waktu dekat ini. Mungkin nanti akan ada surat resmi dari pusat ke kami dan pasti Pak Bupati yang akan menerima pertama kali informasi itu, lalu akan menyampaikan ke kita seperti apa modelnya. Ya kita bersiap-siap saja selaku daerah yang memang sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara baru. Gitu. Jadi Kaltim harus berbangga diri ya, karena menyiapkan diri dan berbangga diri untuk menerima perubahan zaman ini. Ya. Begitu. Dari Pak Bupati juga ada pesan-pesan Pak untuk misalnya koordinasi dengan Pemkab Kukar yang sebagai joinan begitu selama ini gimana? Oh ya, dari awal Pak Bupati kami itu semenjak saya pertama kali dilantik, beliau justru berbicara soal IKN ya awalnya. Dan beliau bercerita bahwa IKN kita ini berbatasan dengan Kukar, dan Kukar ini dua daerah yang memasuk wilayah IKN.
Dan itu dari sisi pemerintahan Kukar, Bapak Bupatinya di sana pernah berkomunikasi dengan Bupati kami, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya tinggal diarsir saja mana itu. Iya, Ya, daerah-daerah yang titik nolnya di mana, ya. Walaupun sudah bocor juga keluar titik nolnya itu di sini loh. Itu belum tentu juga ya. tapi belum tentu juga itu ya. belum tentu juga. Padahal harga tanah sudah naik Ya. gitu, Pak. Itu konsekuensi logis. Oh, Ya. konsekuensi lagi. Tapi sejak dicanangkannya IKN, Bupati kami itu sudah mengeluarkan Perbup nomor berapa, saya lupa, nomor 16 atau berapa itu. Soal jual beli lahan. Nah, itu Pak menarik, sempat menarik itu. Karena itu untuk menghindari spekulan yang terlalu jor-joran menaksir harga tanah. Karena kalau dalam hukum ekonomi itu kan demand supply kan disitulah ketemu harga. Penawarannya berapa, ketersediaan barangnya berapa, ada berapa. Nah itu semakin banyak peminat, permintaan semakin tinggi, harga akan semakin Sesuai naik. hukum ekonomi yang ya, sampean hukum ekonomi. pelajari gitu, Pak. Ya, jadi kalau itu terlalu kita buka, maka bisa menyusahkan masyarakat itu sendiri. Karena dia jual misalnya 5 juta, tapi setelah di tangan para spekulan harganya bisa jadi 50 juta per pirkat misalnya. Sama dengan di Jakarta sekarang kan harganya luar biasa kan. Seperti itu. Oke, Ya. Pak, terakhir Ya. pesan-pesan untuk warga PPU mungkin ini terkait IKN ini gimana nih, Pak? Ya, saya selaku PLT Sekda mewakili Bapak Bupati dan Pak Wakil menyampaikan harapan kepada seluruh warga PPU agar dalam waktu dekat ini betul-betul secara mental menyiapkan diri menerima kepastian bahwa daerah kita akan betul-betul menjadi sebuah ibu kota yang baru. Jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan pandangan ataupun perspektif warga atau kabupaten di luar atau teman-teman kita di wilayah luar di Indonesia ini, kabupaten lain, provinsi lain. Biarkan citra itu melekat di kita bahwa kita pantas untuk menjadi ibu kota negara yang baru. Gitu. Maksud saya negara ibu kotanya yang baru, bukan negaranya yang baru. Ya. Kita tetap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Saya kira itu. Siap. Ya. Oke Tribuners, demikian tadi bincang kita dengan Pak Mulyadi, PLT Sekda Penajam Pasir Utara. Teman Tribuners bisa saksikan nanti wawancara selengkapnya di YouTube Tribun Kaltim Official. Oke, terima kasih Pak Mulyadi Ya, atas waktunya. terima kasih. Oke. Ya.